Ya, selamat pagi. Hari ini kita masuk di sesi 2 ya, tentang fundamental Christian character. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang rendah hati. Nah, kita akan masuk dalam fundamental karakter yang kedua, yaitu iman. Kita tahu karena rendah hatilah kita, karena kita sadar bahwa kita miskin di hadapan Allah, karena kita tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, butuh pertolongan Tuhan ini adalah karena iman. Ya, imanlah yang membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Imanlah yang membuat kita tahu bahwa ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Karena setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja adalah orang-orang yang diberikan iman oleh Allah. Ingat, iman itu bukan hasil pekerjaan manusia, tapi iman itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu saya katakan bahwa setiap Anda yang percaya hari ini Anda adalah orang-orang yang diberikan anugerah Allah, diberikan iman sehingga Anda bisa percaya kepada Yesus Kristus, sehingga Anda menjadi seorang pengikut Allah atau menjadi seorang anak Allah dan kemudian masuk dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang kemudian akan masuk di dalam sorga, hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, karena Yesus menyediakan tempat ya di rumah Bapanya. Bagi siapa? Bagi kita. Yuk kita buka halaman yang ke-16 di handout kita. Sebelumnya kita juga buka Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-11, maaf. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan belajar tentang definisi iman. Ibrani pasal yang ke-11. Kita sebenarnya butuh untuk baca satu pasal, tapi kita hanya baca sebagian ayat saja. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik. Iman adalah dasar ya segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, kita mengharapkan kemuliaan di akhir zaman, kita mengharapkan kerajaan sorga nantinya, kita mengharapkan keselamatan kita mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Kita mempercayai bahwa Dia ada, kita mempercayai bahwa Dia adalah seorang pencipta. Itu adalah karena iman. Bagi kita itu suatu kenyataan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mempercayai Allah ada, Allah menciptakan langit dan bumi, sorga dan neraka, bagi mereka itu tidak ada. Bukan sebagai suatu kenyataan. Ngerti ya? Makanya saya berikan definisi di sini adalah iman adalah percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada satu pribadi. Kita percaya pada satu pribadi, percaya pada setiap perkataannya, kita percaya pada setiap kehendaknya dan perintahnya. Oke, nah sulit bagi kita untuk mempercayai apa yang Allah katakan dan apa yang Allah janjikan. Ya, sulit sebenarnya. Tetapi dengan imanlah kita bisa mempercayainya. Setuju? Ya, saya pernah memberitakan Injil pada rekan kita yang bukan Kristiani. Saya beritakan Injil sampai 1 hari penuh, tidak bertobat. Kenapa? Karena memang Roh Kudus tidak berikan iman. Ingat loh ya, pemberitaan Injil itu bukan untuk menyelamatkan orang saja, tapi pemberitaan Injil adalah memuliakan Tuhan di hadapan orang. Dan setiap kita wajib memberitakan Injil, karena setiap kita wajib untuk memuliakan Allah. Nah, saya akan coba pecahkan definisi ini supaya kita bisa belajar apa itu hidup sebagai orang yang beriman. Yang pertama, yang A. Oke. Hidup dengan iman adalah hidup karena percaya. Tekankan itu baik-baik. Hidup karena iman adalah hidup karena percaya. Yuk, 2 Korintus 5 ayat 7 di handout sudah saya berikan. Ya, sebab hidup kami adalah hidup karena apa? Sekali lagi, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Ya kan? Bukan melihat. Jadi hari ini Anda tidak pernah melihat Yesus, betul tidak? Tapi Anda percaya bahwa Yesus ada. Oke, selain bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa Yesus pernah ada, Anda percaya pada Allah Tritunggal. Meskipun kepala kita agak sedikit bingung untuk mempercayai Allah Tritunggal, tapi bukti-bukti Alkitab ada, dan kemudian kita percaya. Oke, kita percaya pada sorga. Suatu saat nanti kita akan masuk sorga. Suatu saat kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita percaya saja. Tapi bagi kita itu suatu kenyataan. Oke, dan itu semua adalah anugerah Allah. Coba kita mungkin kembali ke Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 tadi, supaya Anda bisa memiliki definisi yang tepat tentang iman. Ya, Ibrani pasal yang ke-11. Ya,
Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang. Ya. 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita melihat alam semesta, tapi kita tidak pernah melihat proses penciptaannya. Tetapi oleh karena imanlah kita meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh seseorang, yaitu yang kita kenal sebagai Allah. Oke, dari mana kok bisa tahu bahwa Allah yang menciptakan? Dari firman Tuhan. Ingat, pendengaran akan firman Tuhan menghasilkan iman. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Kita mempercayai Allah, karena itu kita mempercayai pekerjaannya, kita mempercayai firman-Nya, dan mempercayai sejarah tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang berlangsung di dalam hidup manusia. Jadi hidup dengan iman adalah hidup karena percaya. Ini sesuatu yang gak bisa dipikirkan oleh orang yang bukan Kristiani. Kenapa? Bagi mereka Yesus itu sesuatu yang aneh. Ya, bagi mereka Yesus itu sesuatu yang, ya, itu hanya agama Kristen, yang agama yang dipengaruhi oleh politik dunia pada waktu itu. Ya, surga itu gimana, Allah Tritunggal itu bagaimana? Ya, mereka nggak akan percaya. Bagi mereka itu bukan suatu kenyataan, karena mereka tidak memiliki iman yang sama seperti kita. Tapi karena kita diberikan iman oleh Roh Kudus, kita bisa menyadari bahwa Yesus betul-betul nyata. Ya, anugerahnya betul-betul nyata. Roh Kudus yang hadir di hati kita betul-betul nyata. Ya kan, sorga yang kita nantikan betul-betul nyata. Kemuliaan di akhir zaman betul-betul nyata bagi kita. Oke, karena kita hidup karena percaya. Kita percaya bahwa Allah itu ada, dan bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita hidup bagi Allah. Ya, Alkitab berkata, jikalau engkau makan dan minum, lakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Makan dan minum itu perkara yang sepele, ya kan, nggak pernah dijadwal. Hal yang saya bilang nggak penting lah, tetapi itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini bukan hanya sekedar belajar, tapi kita juga sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua, ya, hidup dengan iman adalah hidup dengan percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Jadi ini suatu kesinambungan. Hidup karena iman adalah percaya, titik. Nah, poin yang kedua, percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Oke. Galatia 2 ayat 20 ya, berkata demikian. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kata Paulus, adalah hidup oleh apa? Iman. Iman dalam siapa? Dalam Anak Allah. Titik. Kita sudah masuk poin yang pertama tadi. Hidup percaya kepada Allah, pribadi, satu pribadi yang tidak kita lihat tapi kita yakini keberadaannya dan kita merasa bahwa dia nyata. Oke? Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi percaya kepada Allah yang telah mengasihi kita. Bahkan ketika dia menjadi manusia, menyerahkan dirinya kepada siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Dia bukan hanya mengasihi kita, tetapi dia berbuat sesuatu. Ngomong Tuhan penuh dengan kasih gampang, tapi kalau Anda membuktikan bahwa Tuhan itu menunjukkan kasihnya, itu susah. Tetapi dalam kekristenan, Allah bukan hanya berkata bahwa aku mengasihi engkau, tetapi dia juga tunjukkan bentuk kasihnya. Menyerahkan nyawa itu bentuk kasih yang tertinggi, betul tidak? Ada bentuk kasih yang tertinggi selain menyerahkan nyawa? Karena yang paling berharga di dalam hidup ini apa? Nyawa, betul nggak? Hilang mobil nggak apa-apa, rumah dibakar nggak apa-apa, orang lain mungkin menderita nggak apa-apa. Yang penting nyawaku, betul nggak? Jiwaku. Hanya orang yang penuh dengan kasih lah yang mampu memberikannya nyawanya. Bahkan Alkitab berkata, untuk orang baik mungkin ada yang berani mati, tapi untuk orang benar belum tentu. Apalagi bagi kita orang yang berdosa. Orang benar saja nggak ada yang mau mati bagi dia. Tapi kalau baik mungkin ibu saya misalnya dihukum, saya gantikan kayak di TV gitu kan, dar gitu kan, ibu saya ditembak, saya lindungi tubuh saya tubuh ibu saya dengan tubuh saya, dar gitu kan, gitu kan. Lalu ibu saya berkata, anakku gitu. Ya kan? Oke. Untuk orang yang baik bagi saya berani mati. Tapi kalau untuk orang yang benar tapi saya nggak kenal, saya nggak tahu dia, saya nggak ngerti dia, saya belum tentu berani mati. Tapi bagi orang berdosa, ada yang berani mati? Bagi seorang penjahat, ada yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dia berani mati bagi kita yang masih berdosa.
Dia bukan hanya berkata bahwa aku mengasihimu, tapi dia berbuat sesuatu yang menunjukkan betapa tinggi dan besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Oke, jadi hidup dengan iman adalah hidup bahwa hidup percaya bahwa Allah mengasihimu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhi persekutuan, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Ya Pak, saya kan dosa saya sudah besar, ya kan. Jadi saya nggak pantas lagi disebut dengan anak Tuhan. Nggak ada alasan. Waktu kita masih berdosa saja diampuni dan dikasih, apalagi waktu kita sudah menjadi anak Allah, betul nggak? Betul nggak? Masuk akal kan? Kita semua adalah anak Allah. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita pasti diampuni. Kenapa? Sebelum kita jadi anak Allah saja kita sudah dikasihi. Apalagi sesudah jadi anak Allah. Ngerti ya? Paulus berkata begini, dari antara semua manusia di muka bumi ini, akulah yang paling berdosa. Ya kan? Kenapa? Karena dia pernah membunuh orang Kristen, pernah menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, ya kan? Bahkan dia terkenal sampai namanya ditakuti, ya, bahwa dia adalah seorang penganiaya orang Kristen nomor 1 gitu ya. Tapi suatu saat dia bertobat, ya, terima Kristus. Lalu apa yang terjadi? Paulus menulis kepada Timotius, di antara mereka aku adalah paling berdosa. Tapi kenapa aku yang paling berdosa ini diampuni? Supaya menunjukkan contoh bagi orang lain, kalau aku saja yang paling berdosa diampuni, apalagi yang kurang berdosa seperti saya. Makanya kita mengatakan Allah adalah kasih. Oleh karena itu di dalam kekristenan tidak ada yang namanya pasukan bunuh diri, itu tidak ada, ya kan? Pasukan pembela iman itu tidak ada. Pasukan yang kemudian berani membunuh orang lain demi imannya itu tidak ada, ya kan? Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih, yang paling berdosa saja diampuni, apalagi yang kurang berdosa.